berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God. Malam hari ini menjadi waktu yang spesial karena kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Bahkan semua beban berat kita Tuhan akan menolongnya. Setelah kita melewati semua aktivitas sepanjang hari, mungkin situasi yang kita hadapi bukanlah situasi yang ideal. Ada konflik, ada salah paham, ada masalah yang belum selesai, dan itu bisa mengganggu pikiran dan hati kita, membuat kita tidak bisa istirahat dengan tenang. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita bisa istirahat berkualitas malam hari ini. Tuhan ingin memberi kita kelegaan apapun masalahnya. Oleh sebab itu mari hampiri Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa semua keadaan hidup kami, jiwa kami yang letih lesu, semua masalah kami yang membuat kami berbeban berat, yang mengganggu waktu istirahat kami, yang mengganggu waktu tidur kami. Bapa, kami sangat percaya sesuai dengan firman-Mu ketika kami membawanya kepadamu, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, maka Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan, bahkan memberi kami jalan keluar yang terbaik. Tuhan membuat kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Bukan karena masalah kami sudah selesai, tetapi Tuhan yang mengangkat semua beban itu dan membuat kami bisa tenang, menjadi kuat, menjadi berhikmat, dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapa, ini hidup kami, ini persembahan syukur kami, ini pujian dan penyembahan kami kepadamu. Engkau layak menerima semuanya lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, terima kasih. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak
Salah satu masalah gereja dan kekristenan di masa kini adalah keengganan, bahkan boleh dikatakan malas untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Fokusnya hanya bagaimana ngumpulin orang, tetapi bukan mencari jiwa-jiwa yang terhilang, yang memang membutuhkan kabar baik, Injil Yesus Kristus. Dan pernah dalam sebuah gereja, gembalanya khotbah terus berseri tentang pentingnya bersaksi dan memberitakan Injil. Itu selama hampir 3 bulan khotbahnya seperti itu. Secara teori harusnya kalau dengar khotbah, dengar firman Tuhan tentang berita pentingnya bersaksi, pentingnya menginjil, jemaat kan bertambah. Tetapi ternyata jemaat yang hadir itu justru semakin berkurang. Dengan kata lain, jemaat tidak suka dengar firman Tuhan yang menyuruh dia bersaksi dan memberitakan Injil. Jemaat tidak suka kalau disuruh untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ini dari sisi kekristenan sakit. Tidak boleh seperti ini. Sebab pesan terakhir Yesus adalah supaya setiap orang yang percaya kepada dia, murid-muridnya pergi beritakan Injil. Kata pergi itu sesuatu yang aktif yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita ketemu orang-orang tertentu yang masih rajin cari jiwa, ngajak jiwa-jiwa datang ibadah di gereja, ketemu orang seperti itu, hati kita terhibur. Walaupun jumlahnya semakin sedikit, tetapi itu cukup menghibur. Nah, saya akan sharing pentingnya kita mencari yang terhilang bagi Tuhan. Tetapi mungkin ada yang pernah ketemu orang yang seperti itu enggak? Kalau ada, wah itu langka. Iya, karena semakin sedikit yang melakukannya. Ya. Ada sih Pak, sebenarnya beberapa orang yang saya kenal memang dia rutin gitu. Sepertinya dia merasa ucapan syukur dia itu dia aplikasikan dengan bagaimana dia juga menjangkau jiwa, menyampaikan kabar baik, dan mereka bawa setiap jiwa-jiwa yang udah dimenangkan itu ke dalam ibadah. Tapi memang banyak akhir-akhir ini yang saya lihat orang-orang yang petobat-petobat baru Pak, justru yang jauh lebih antusias dan mungkin mereka merasa ini dia nih gitu, baru menemukan nih, oh ini dia ternyata jalan yang benar. Akhirnya mereka bahkan saya lihat mereka seperti martir gitu ya, apa ya, berani nekat ya, Pak gitu. Iya. Saya yang selaku Kristen yang sudah sejak lahir kadang-kadang malu Pak. Mereka banyak cari cara yang bahkan kadang kita pikir gini, kita unik gitu, aneh gitu. Tapi dia nekat dan memang terbukti Roh Kudus bekerja dan banyak jiwa yang memang terima Yesus lewat sikap dia. Walaupun mungkin hal-hal kecil ya Pak, tapi kesetiaan dia dan dia rasa gue udah dimenangin nih gitu kali ya Pak ya. Jadi gue harus juga bawa jiwa karena Tuhan juga berjanji, Tuhan berfirman gitu. Jadi dia lakukan itu tuh Pak. Semoga sih ada banyaknya Pak. Ada 2 hal penting biasanya terkait itu. Yang pertama, cinta mula-mula. Orang kalau lagi jatuh cinta apa saja akan dilakukan untuk menyenangkan yang dia cintai. Orang yang alami jatuh cinta, kalau dia dulu benci sama Tuhan, kalau dia memusuhi orang percaya, kemudian dijamah Roh Kudus, dia bertobat, percaya Yesus, hidupnya diubah. Itu kan dia mengalami yang namanya cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu membuat mereka nggak tahan untuk tidak bicara tentang Tuhan yang mengasihi mereka, tentang pengalaman hidup mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mungkin karena ada banyak orang Kristen sudah sekian lama, cintanya makin lama makin padam, dan semuanya diformalkan. Jadi berpikir kalau saya sudah berdoa, kalau saya sudah ibadah, kalau saya masih sudah ikut jadi panitia pembangunan gereja, jadi panitia Paskah, panitia Natal atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu sebagai ungkapan kasihnya. Padahal tidak lahir dari hatinya, kehilangan cinta mula-mulanya. Ini bahaya kalau itu tidak
diperbaiki, banyak orang Kristen sebenarnya secara rohani mengalami kemerosotan yang luar biasa, kehilangan cinta mula-mula. Dan yang kedua, biasanya kan begini, semakin banyak diampuni, dia semakin banyak mengasihi. Itu kata Tuhan kan? Jadi kalau orang merasa sangat jahat, sangat berdosa sekali, kemudian diampuni, rasa terima kasihnya, sukacitanya itu besar sekali, sehingga hidupnya diabdikan kepada orang yang sudah mengampuni dia. Banyak orang Kristen yang merasa pengorbanan Kristus saja sudah tidak terlalu berarti. Tidak tersentuh lagi ketika mendengar, ketika merenungkan, ketika bicara, ketika melihat visual dari penyaliban Kristus, penderitaan Kristus. Banyak orang itu hanya sekedar sebuah kisah. Tidak lagi menyentuh hatinya. Tidak lagi menumbuhkan kasih di hatinya kepada Tuhan. Tidak mengungkapkan rasa syukur yang dalam atas hal itu. Karena sudah dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, kalau itu juga terjadi, kita semua yang kita lakukan terjebak hanya sebuah ritual agamawi, bukan sebagai sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita saat ini, dalam kehidupan saudara-saudara semua, kita harus waspada. Itu berarti kita sedang masalah secara rohani. Walaupun masih rajin ke gereja, masih melayani, tetapi sebenarnya secara rohani kita sedang sakit. Kalau tidak segera membereskan hal-hal yang menyebabkannya, kita akan semakin terperosok jauh. Merasa tidak dikasihi, merasa diampuninya sedikit, tidak tersentuh lagi dengan korban Kristus, kasih mula-mulanya menjadi padam, disuruh untuk pergi cari jiwa, nggak suka, karena itu mengganggu zona nyamannya. Begini saja sudah nyaman, nggak usah yang lain-lain lagi lah, yang begini aja sudah repot, begini saja udah waktunya banyak banget, ini nggak cukup lah. Saudara-saudara, saya kasih tahu, kalau suruh milih jadi panitia misalnya panitia Natal, saudara bagian panitia apa? Konsumsi atau apa? Kalau itu membuat saudara kehilangan kesempatan untuk mencari jiwa yang terhilang, lebih baik saudara jangan jadi panitia dulu. Prioritaskan cari jiwa. Tetapi kalau saudara masih bisa bagi waktu, nggak apa-apa, karena itu bagian dari pelayanan, gitu ya. Tidak boleh kegiatan rohani menghilangkan tanggung jawab kita untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang Tuhan Yesus sudah ingatkan kepada kita di Lukas pasal 15. Kita perhatikan, Lukas pasal 15 itu ada 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya bacakan saja ayat yang ke-4 dan sampai 6 ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara mungkin bertanya, kenapa rela meninggalkan 99 demi yang satu ini? Saudara, kita harus mengerti, domba itu binatang yang rabun jauh. Dan domba itu makhluk komunitas, berkumpul. Kalau dia keluar dari kawanan domba, keluar menyimpang jalannya sendiri, setelah itu dia tidak bisa tahu arah pulang. Dia akan tersesat. Dia hanya bisa selamat kalau gembalanya mencari dia dan membawa kembali pada kawanan domba, kembali lagi ke kandang yang seharusnya. Perumpamaan yang pertama diberikan Yesus seperti ini. Ada banyak orang di luar sana tersesat. Mereka tidak bisa membedakan yang salah dan benar. Mereka tidak tahu jalan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Mereka tidak tahu kebenaran yang bisa membawa mereka di jalannya Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mencari mereka, mereka akan tersesat selama-lamanya.
domba yang tersesat membutuhkan gembala. Sementara yang 99 itu sudah ada di kawanan, di kandang lagi aman. Ditinggal nggak apa-apa, karena sudah ada di kelompoknya. Ini ibaratnya orang Kristen ya. Orang Kristen itu kalau dia tertanam dalam gereja lokal, dia punya komunitas rohani, aman, ada perlindungan. Yang seperti ini tidak usah diurus selama-lamanya nih. Karena mereka sudah bisa bertumbuh, saling membangun, saling menasihati satu sama lain. Gembalanya perlu mencari yang tersesat, yang di luar. Tetapi bukan berarti hanya tugas gembala secara lahiriah kalau di masa kini. Ini tanggung jawab setiap orang percaya, saudara. Cari orang-orang di luar sana yang merasa jalannya benar padahal sedang tersesat. Atau orang yang benar-benar dia sadar dia tersesat tapi tidak tahu jalan untuk bertobat. Jalan yang benar, jalan untuk datang kepada Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mencari, mereka sesat selama-lamanya. Harus dicari. Siapa yang Tuhan percaya? Kita, murid-muridnya. Dan yang kedua, tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Jelas kalau dirham kan nggak mungkin bisa kembali ke tempatnya. Kalau dia keluar dari tempatnya, kemudian menggelinding kemana. Yang pengen ditekankan perumpamaan dirham ini adalah tentang dirham itu benda yang berharga. Sesuatu yang berharga. Tuhan melihat manusia memang bukan seperti benda. Tetapi dengan perumpamaan dirham, Tuhan Yesus sedang ingatkan kita. Manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan akan cari. Yesus dari surga datang ke dunia ini untuk apa? Mencari yang hilang. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Mencari yang berdosa, mencari yang sakit. Jadi Tuhan datang ke dunia ini tujuannya apa? Memang mencari, karena apa? Mereka berharga di matanya. Setiap orang itu berharga. Saya pernah ditanya orang, Pak Heru, apakah Yesus tetap akan mati di atas kayu salib? Kalau tahu, ternyata tidak ada satu orang pun yang mau percaya kepada dia. Saya katakan, Yesus tetap pikul salib dan serahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk manusia berdosa. Tapi kan sia-sia. Kasih itu tidak pernah sia-sia ketika dia berkorban. Dia lakukan itu karena kasihnya. Dia tahu bahwa ada orang yang akan menolak dia. Ada orang yang akan mengolok-olok dia. Ada orang yang akan mempermalukan dia. Ada orang-orang yang tidak percaya akan pengorbanannya. Tetapi kasihnya tidak bisa ditahan untuk tidak berkorban menebus dosa kita. Jadi saudara-saudara, kalau setiap orang itu pribadi yang berharga, Tuhan ingin kita mencarinya. Orang-orang yang sudah diselamatkan, biarlah mereka punya kandang, mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Tetapi siapa yang bisa menyelamatkan yang terhilang di luar sana? Apakah yang berharga hanya orang yang sudah percaya Yesus? Tidak. Apakah orang yang berharga itu hanya orang yang bertobat? Tidak. Orang sebejat apapun, sekotor apapun, namanya dia manusia, dia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin membawa mereka kembali kepadanya. Tuhan ingin membawa mereka pulang. Tuhan tidak ingin ada satu orang pun yang terhilang. Amen. Oleh sebab itu, Tuhan perintahkan kita seperti seorang perempuan tadi. Pakai semua kemampuan yang kamu miliki. Pakai semua kreativitas yang bisa kamu lakukan. Untuk apa? Untuk bisa menemukan yang terhilang ini. Yang berharga, yang dikasih Tuhan, yang terhilang ini. Bawa mereka kembali kepada Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Jadi jangan berkata saudara mengasihi Tuhan kalau yang bagian ini saudara nggak peduli. Itu hatinya Tuhan. Itu yang menjadi alasan kenapa
Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bukan hanya untuk kita, untuk semua orang. Karena semua orang itu berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini beda lagi nih. Si bungsu ini, ayat 12 ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Anak yang hilang, orang yang sudah ada dalam keluarga Bapak. Ini gambaran orang Kristen nih. Ini gambaran orang yang sudah percaya Yesus. Sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi menyia-nyiakan berkat Tuhan. Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Semakin diberkati, semakin terhilang. Semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Semakin diberkati, justru semakin hidupnya berantakan. Karena apa? Dia berpikir, karena aku punya hak waris. Aku kan hak waris kekayaan surgawi. Semakin diberkati Tuhan, semakin dipercaya Tuhan, ternyata menyia-nyiakan semuanya. Dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Ada orang-orang seperti ini di luar sana. Mereka orang-orang yang tahu jalan pulang. Ini beda dengan domba. Domba tersesat, tidak tahu jalan pulang. Dirham hilang, tidak bisa kembali ke tempatnya. Tetapi anak yang hilang, dia tersesat, dia terhilang, dia tahu bagaimana memperbaiki. Yang seperti ini paling hanya kita doakan, kita kalau ketemu kita nasihati untuk pulang. Tetapi dia tahu jalan pulang. Dia tahu jalan pulang. Kalau sampai hari ini kita punya teman, punya saudara, tetap nggak mau pulang, itu karena mengeraskan hati. Karena dia tahu jalan pulang. Orang-orang yang sudah pernah dijamah Roh Kudus, orang-orang yang sudah bisa mengecap kasih karunia Tuhan, orang-orang yang sudah diterangi firman Tuhan, dia tahu jalan pulang. Kalau toh belum, karena masih mengeraskan hati, atau mungkin merasa malu, karena dulu sempat meninggalkan Tuhan. Kita doakan, kita ketemu, kita kasih motivasi, dan jangan dipermalukan atau dihakimi. Biar Roh Kudus bekerja. Dari 3 perumpamaan ini kita tahu, kalau Yesus kasih perumpamaan aja sampai 3, pentingnya kerinduan Tuhan supaya yang hilang itu kembali. Mestinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita menangkap kasih Tuhan ini. Tuhan ingin orang-orang yang terhilang di sana kembali kepadanya. Amen. Yang bisa kita cari, kita cari. Amen. Yang bisa kita temukan, kita temukan. Yang bisa hanya kita doakan, kita doakan. Tetapi kita peduli dengan yang terhilang. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami dulu orang yang terhilang, kami orang yang tersesat, kami orang yang mestinya binasa kekal. Tetapi kami bersyukur karena Engkau melawat kami, Engkau menjangkau kami lewat orang-orang tertentu, lewat pelayanan tertentu, sehingga kami semua bisa dijangkau oleh kasih Tuhan, kami semua akhirnya bisa mengalami pertobatan, kami bisa buka hati untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk keselamatan yang begitu luar biasa Tuhan berikan. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang percaya Yesus Tuhan, kami sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi warga kerajaan Allah. Kami menjadi anggota keluarga Allah. Kami bersyukur status yang sangat luar biasa kami miliki. Tetapi biarlah kami juga ingat bahwa kami punya tanggung jawab. Kami punya tugas yang darimu. Kami menjadi mitra Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, menjadi kawan kerja Tuhan untuk mencari yang terhilang, untuk membawa kembali yang terhilang dalam keluargamu, dalam hadiratmu Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya sibuk dengan kegiatan kami di gereja, kami merasa puas, kami sudah merasa jadi orang Kristen yang sangat baik karena kami sibuk sekali di gereja. Padahal kami tidak sungguh-sungguh memiliki hatinya Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kami tidak punya waktu untuk mereka. Mulai hari ini Bapa, beri kami semua kerinduan seperti yang ada di hati-Mu. Baik bagi kami
yang bergabung dalam program Raise and Guide malam hari ini dimanapun kami berada. Jamah hati kami kembali Tuhan. Berikan hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan roh yang berkobar-kobar untuk bisa membawa mereka kembali di jalan Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menyapa, kami bisa berjumpa, kami bisa menemukan orang-orang yang terhilang dan membawanya kembali kepadamu Bapa. Beri kami otoritas kerajaan Allah, wibawa surgawi, hikmat yang dari Tuhan, supaya ketika kami berbicara, ketika kami menyampaikan kebenaran, ketika kami memberitakan Injil, itu bukan sekedar teori, bukan sekedar sebuah wacana pengetahuan, tetapi benar-benar itu adalah kebenaran Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa menjamah hati setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, Tuhan kembali gairahkan gerejamu, Tuhan gairahkan hati hamba-hambamu, demikian juga jemaat Tuhan, supaya di hati mereka kembali penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Hati mereka berkobar-kobar untuk mencari yang terhilang. Itulah tanda kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, fokus untuk mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Apapun kegiatannya, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjangkau yang terhilang kembali kepada keluarga Tuhan. Saat ini kalau saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara sedang sakit, saudara sedang ada masalah, saudara merasa sendirian, sebenarnya tidak pernah sendirian. Tuhan bersama-sama saudara, dan ada teman doa yang siap mendukung saudara. Silahkan saudara menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap semangat, selalu ada jalan dalam Tuhan. Saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya juga di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great, and always see how great, how great, and always see how great is our God.